Eropa kini sedang menuju kemandirian dalam industri baterai kendaraan listrik atau EV berkat terobosan yang dilakukan oleh dua perusahaan startup asal Eropa, Altilium dari Inggris dan Tozero dari Jerman. Kedua perusahaan ini berhasil mengembangkan teknologi daur ulang baterai lithium-ion yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mampu bersaing dengan teknologi Cina yang saat ini mendominasi pasar global. Terobosan ini muncul di tengah upaya Eropa untuk memenuhi regulasi ketat yang akan berlaku mulai Agustus 2030. Menurut aturan baru tersebut, setidaknya 6% lithium dan nikel, serta 16% kobalt yang digunakan dalam baterai mobil listrik di Eropa harus berasal dari proses daur ulang. Persentase ini akan terus ditingkatkan setiap 5 tahun, mendorong inovasi di sektor daur ulang baterai. Altilium, startup asal Inggris, berfokus pada daur ulang katoda baterai, komponen kritis dalam baterai lithium-ion yang biasanya terbuat dari material seperti lithium, kobalt, nikel, dan mangan. Menurut penelitian dari Imperial College London, baterai yang dibuat dari katoda daur ulang memiliki kinerja yang setara dengan baterai yang menggunakan material baru. CEO Altilium, Christian Marston, menyatakan bahwa material daur ulang tidak hanya mengurangi emisi CO2 hingga 70%, tetapi juga lebih murah 20% dibandingkan material baru. Ini adalah terobosan teknis nyata yang membuat penggunaan material daur ulang tidak berisiko bagi produsen mobil, ujar Marston kepada Reuters. Altilium saat ini bekerja sama dengan Tata Motors, produsen mobil asal India, untuk mengembangkan sel baterai menggunakan material daur ulang dari Jaguar I-Pace, salah satu mobil listrik premium Tata. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan siklus produksi yang lebih berkelanjutan. Sementara itu, Tozero, startup asal Jerman yang didukung oleh Honda, fokus pada daur ulang grafit, material yang menyumbang hingga 40% dari jejak karbon baterai lithium-ion. Grafit adalah komponen utama anoda baterai, dan saat ini sebagian besar grafit masih berasal dari pertambangan. Tozero mengembangkan proses hidrometalurgi yang diklaim tidak menghasilkan emisi, net zero, jika menggunakan energi terbarukan. Teknologi ini memungkinkan pemulihan grafit dari baterai bekas dengan efisiensi tinggi dan dampak lingkungan yang minimal. Tozero berencana memulai produksi pada tahun 2027 dengan kapasitas mencapai 2.000 ton grafit daur ulang per tahun. Jumlah ini diperkirakan cukup untuk memproduksi baterai bagi 50.000 mobil listrik setiap tahun. Cina saat ini memegang dominasi dalam teknologi daur ulang baterai. Dengan inovasi dari Altilium dan Tozero, Eropa dan negara-negara lain dapat mengurangi ketergantungan pada Cina. Daur ulang baterai mengurangi kebutuhan akan penambangan material baru, yang seringkali merusak lingkungan dan menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Selain itu, limbah baterai yang menjadi masalah besar juga dapat dikurangi. Material daur ulang lebih murah daripada material baru, sehingga dapat menurunkan biaya produksi baterai dan kendaraan listrik. Ini juga membuka peluang bisnis baru dalam industri daur ulang baterai. Teknologi daur ulang baterai perlu ditingkatkan skalanya untuk memenuhi permintaan global yang terus meningkat. Dibutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mengumpulkan, memproses, dan mendaur ulang baterai bekas secara efisien. Perlu adanya regulasi dan standar internasional yang jelas untuk memastikan proses daur ulang dilakukan secara aman dan berkelanjutan. Sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam rantai pasokan baterai kendaraan listrik. Namun, dengan berkembangnya teknologi daur ulang, permintaan terhadap nikel baru mungkin akan berkurang. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam teknologi daur ulang baterai agar tetap kompetitif di pasar global. Dengan terobosan ini, Altilium dan Tozero tidak hanya membantu Eropa memenuhi target regulasinya, tetapi juga berkontribusi pada transisi global menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Inovasi ini menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan dunia pada Cina, sekaligus memajukan industri kendaraan listrik yang ramah lingkungan.